Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muliman dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 2C. Saya di sini akan membacakan pasal tentang kemurtadan. Paslun, satu pasal yajibu diwajibkan alaman kepada seseorang waqa'at yang terjatuh minhu darinya riddatun kemurtadan al-audu untuk kembali fauron secara langsung ilal islami kepada Islam atau kepada agama Islam. Wa bin nutki dengan mengucapkan bisyahadataini dua kalimat syahadat. Jadi orang yang murtad maka harus wajib untuk kembali dengan syaratnya, itu mengucapkan kalimat dua syahadat. Wal ikla'u dan melepaskan amma dari sesuatu waqa'at yang terjatuh bihi dengannya ariddatu yaitu kepada kemurtadan. Wajibu dan diwajibkan alaihi atasnya atau kepada orang tersebut yang telah murtad an-nadamu untuk menyesal alama terhadap sesuatu sodaro yang keluar minhu darinya, wal azmu dan berkeinginan ala alla yauda untuk tidak kembali limislihi kepada yang sejenisnya, jadi tidak kembali kepada sejenisnya yang terhadap yang kemurtadan. Wa qada'u dan menunaikan terhadap apa-apa patuhu yang tertinggal minal wajibati min wajibati syar'i dari kewajiban syariat. Jadi orang yang murtad, misalkan dia murtadnya 5 tahun, maka dia wajib untuk mengkodo hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, misalnya seperti sholat dan puasa, maka dia diwajibkan untuk mengkodo sholat selama 5 tahun ataupun puasa serta zakatnya, itu seperti itu. Pitil kalmadati pada masa itu fa'ilam yatub maka apabila tidak bertaubat si orang itu wajabat maka diwajibkan istitabatuhu untuk memaksa dia bertaubat, walayuk balu dan tidak diterima minhu darinya illal islamu kecuali agama Islam, awil qatsli atau dibunuh. Kalau misalkan orang yang murtad itu sudah tidak bisa dipaksa lagi maka diharuskan untuk dibunuh. Wayabtulu dan menjadi batal biha karena sebab murtad saumuhu puasanya, wa tayammumuhu dan tayamumnya, wa nikahuhu dan nikahnya, qabla duhulil sebelum waktu duhul atau sebelum duhul, wa kadza dan begitu juga ba'dahu sebelum duhul, illam ya'ud apabila tidak kembali ilal islami kepada Islam, fil iddati pada masa iddah, wala yasihu dan tidak sah dan nikahihi akad nikahnya, wa tahrumu dan menjadi haram dabihatuhu haram disembelihannya, walayarisu dan tidak dapat diwarisi, walayurasu dan tidak dapat mewariskan, walayusalla dan tidak dapat disolatkan alaihi atasnya, walayugsalu dan tidak dapat dimandikan, walayugfanu dan tidak dapat dikafani, walayudfanu dan tidak juga dapat dikubur dikafani atau dikubur, wamaluhu walayudfanu tadi walayudfanu dan tidak boleh dikuburkan, wa maluhu dan hartanya faiun adalah harta rampasan. Nah, jadi bagi orang murtad maka dalam waktu itu juga dia batal puasanya, dia batal sholatnya, dia batal tayamumnya, dan apabila dia sedang berakad nikah maka akad nikahnya tidak sah. Kemudian apabila dia tidak kembali lagi atau masih dalam keadaan murtad, maka dia misalkan dia membeli hewan kurban untuk disembelih maka tidak sah hewan sembelihannya. Kemudian tidak dapat diwarisi dan tidak dapat mewariskan maupun terhadap hak waris. Walau tidak dapat disolatkan maitnya, tidak dapat dimandikan maitnya, tidak dapat dikafani maitnya, dan tidak juga dapat dikuburkan maitnya. Kemudian harta dari seorang yang murtad itu menjadi harta rampasan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.